Oke, assalamualaikum sobat Reborn, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Reborn ID. Kali ini kita bakal melanjutkan harian gameplay game Dismantle RPG. Ya, game Dismantle adalah game yang bakal mimin upload terus di channel ini sampai tamat ya, sampai tamat gitu ya kan, karena mimin suka sama game ini gitu, pengen mengabadikannya di channel Thomas Reborn biar kalian kenal game ini dari channel Thomas Reborn juga gitu. By the way, ini kita lagi masih di level 3 dengan senjata berupa crowbar atau linggis, dimana linggis kita bakal kita upgrade sampai level selanjutnya. Namun untuk sampai ke level 4 linggis kita memerlukan bahan-bahan berupa scrap metal dan juga di sini sebutannya gelas tuh keramik ya. Jadi kita membutuhkan keramik untuk upgrade crowbar atau linggis kita sampai level 4. By the way, kalian bisa ikutin aja cara mimin ngelawan para zombie biar nggak kesulitan. Yaitu caranya adalah kalian menggunakan tombol roll atau tombol berguling. Jadi kalau zombie mau mencakar kalian, sobat Reborn bisa menggulingkan badan menggunakan tombol roll. Jadi nggak bakal terlalu sulit seperti yang dibayangkan gameplay gamenya kalau kalian sudah tahu tips dan juga triknya. By the way, kenapa Mimin ngasih judulnya simple gitu kayak episode 1 atau episode 2? Ya, karena memang nggak ada objek penting banget di video-video yang cuman episode doang judulnya. Kecuali apa? Kecuali kayak progress aja gitu. Contoh kayak di video sebelumnya judulnya itu Capernaum. Nah, Capernaum itu adalah nama lokasi yang sekarang Mimin lagi mainin di gameplay video kali ini. Itu ada lokasi yang bernama Capernaum. Capernaum ini total ada persentase progress gamenya. Jadi total setiap Mimin habis selesain satu video itu bakal memberikan tambahan berapa progres yang dijalankan di Capernaum. Progres apa aja, entah itu misi atau itu apapun yang kita lakuin di daerah Capernaum ini. Daerahnya itu terisolasi cuy ya, karena dikelilingi oleh tembok baja gitu setinggi berapa meter, 3 meter atau 4 meter, mungkin tinggi banget. Jadi kita nggak bisa lewat gitu, dikelilingin tembok sehingga kita cuman ada di sekitar halaman daerah Capernaum saja, nggak bisa pergi jauh banget, ada batas tembok bajanya. So apa yang kita lakuin bang kalau lagi dalam keadaan masih level 3 dan memerlukan upgrade untuk crowbar? Ya kalian aduh kan mati itu cuy, barusan kecakar zombie mati tuh, pertama kali mati dia bakal dapat notif kalau nggak salah. What just happened, kata karakter utama kita. Itu artinya itu apa yang baru saja terjadi. Nah, si karakter utama kita itu bertanya-tanya kenapa barusan dia mati, namun barusan dia hidup lagi gitu ya kan. By the way, itu sedikit ada clue yang bakal jadi jawaban juga di plot gameplay atau plot cerita Dismantle ya. Dimana sang karakter itu mengetahui dirinya kalaupun sudah mati bakal hidup lagi dan spawn di pinggir sebuah api unggun. By the way, Mimin nggak bakal selalu ngelawan zombie ya, kita biarin aja dia di luar gitu. Those who think building your prepared underground shelter, I say this, is this really something that, or it can act pure selfishness, something that only snack do? Jadi isi radio barusan dari Crown Station dan isinya itu adalah sindiran kepada orang-orang yang punya settler bawah tanah atau ruang bawah tanah. Seperti sang MC karakter utama kita. Kalau kalian belum tahu, dia itu keluar dari ruang bawah tanah settler. Jadi ungkapan di radio sebelumnya yang kalian dengar itu bisa jadi adalah sindiran ke si MC karena dia berada di bawah ruang bawah tanah sendiri, tidak mengajak tetangga atau teman. Itu hanya bisa dilakukan oleh snack atau orang yang jahat atau orang yang licik. Jadi sini sebutan licik itu disebutnya ular ya, karena dia tuh licik gitu.
Jadi si karakter utama kita disebut ular dikarenakan dia berada di bawah perlindungan ruang bawah tanah. Namun semua orang tetangga neighbornya di luarnya itu ternyata sudah berubah jadi monster dikarenakan tidak kuat mengalami infeksi dari pastelin. Bagi yang belum tahu pastelin, nanti kapan-kapan Mimin jelasin di video itu sendiri. Karena memang untuk penjelasan plot gameplay sama gameplay utama itu sangat berbeda. By the way, ini lokasinya masih daerah Capernaum kalau kalian belum masih bertanya-tanya. Nih, kita bakal fokus ke basic dulu, kayak upgrade gear crowbar kita sampai level 4. Nah, jadi kita masih ngelakuin hal basic seperti ini nih, bag of blood, kantung darah. Membuat darah kita jadi nambah, max hit pointnya total menambah 5 ya, bag of blood. Jadi ini nguntungin banget sobat Reborn. Oke, untuk selanjutnya kita belum bisa upgrade apa-apa lagi, jadi kita harus kembali mencari looting sebanyak-banyaknya ya. By the way, Mimin belum punya hewan peliharaan, belum punya topi, baru punya bag of blood. Oke, nggak apa-apa. Oke, tuh lihat ya. Kalau udah level 4 tuh biasanya apa ya? Linggis kita tuh kayak makin tajam atau mungkin makin kuat aja daya pukul karakter kita, sehingga beberapa item tuh sudah mulai hancur. Tuh, termasuk sopa ini tuh hancur ya ketika kita menggunakan si apa, crowbar atau linggis ya, biasa disebut kayak linggis aja gitu, linggis merah. Dan kalau kalian nanya-nanya, bang, ke setiap naik level tuh ada hal baru ya, bener banget. Kalau kalian cek tuh kayak tadi barusan naik level 4 kita dapat item baru yang namanya center. Jadi center tuh bisa bikin terang kalau lagi malam hari ya. Soalnya kalau malam tuh gelap. Nah, kalau pakai center tuh jadi agak terang gitu. Oke, Mimin bakal nyari looting lagi. Nggak tahu bakal ketemu apa enggak ya, kayaknya nggak bakal cukup juga sih. Jadi kita di sini bakal sedikit kalian bakal dengerin Mimin bicara aja sambil kita fokus ancur-ancurin barang ya, sambil nunggu naik level, karena memang di level rendah ini nggak banyak yang bisa kita lakuin gitu. Karena kita masih berada di lokasi terisolasi tembok, jadi nggak bisa jauh-jauh. Oke. Tuh ada misi DLC by the way, nanti Mimin bakal jelasin di video tersendiri DLC ya. Power of the Apocalypse, dimana kita bakal dapat hewan peliharaan. Oke. Nice. Oke, mantap. Kita bakal bersihin rumah awal dulu nih. Ini rumah paling awal cuy ya. Nice. Oke, hampir semua bisa dihancurin tuh sekarang di level 4 ini, apalagi level 5 nanti. Nah, radio pun bisa dihancurin ya. By the way, kalian bisa pakai tekstur bayangan atau enggak itu bebas ya. Bedanya kalau pakai bayangan tuh bikin ketahuan gitu kalau waktu sudah menjelang sore atau ke malam. Kalau nggak pakai bayangan nggak ketahuan soalnya. Oke, kita bakal hancur-hancurin looting dulu. Nice. Oke, udah makin banyak nih looting kita. Nah, ini kalau makin jauh kamera drone-nya makin jauh, kalau kita zoom out sama zoom in ya. Kalau di zoom out tuh kelihatan semua gitu. Apa yang bakal kita dapetin kelihatan semua. Oke. Kita bakal nyari ban ya. Nice. Dimana kita nyari ban cuy? Nah ini nih, ban itu kayak masuknya karet ya.
rubber tuh kayak karet gitu, namun kayak lebih tebal dari karet. Jadi ban atau ban atau kabel listrik itu udah masuknya ke karet. Oke. Nah, itu sobat Reborn, kalian mau request karena kalian kan tahu channel ini dari konten mod gitu, jadi jangan sungkan kalau mau request game terbaru. Nice. Sini cupu semua cuy, zombinya udah tahu semua cara lawannya nih. Tuh, lambat sebenarnya zombie itu, lambat cuy. Kalau kalian tahu cara triknya itu lambat sebenarnya zombie ini. Tuh kan, kita bisa ngalahin tuh 3 zombie sekaligus. Oke, kita harus lewat sini. Nah, ini bisa dihancurin tapi harus kabur, jangan deket-deket sama tong peledak, bahaya. Nah, oke, ini yang kita cari apa namanya? Yang kita cari itu tadi selain gelas adalah ban ya. Jadi kita bisa cari ban 8 biji sama gelas. Nggak tahu gelasnya cukup apa enggak ya, kayaknya nggak cukup sih. Oke, ini tempat nge-save baru ya, tapi unggunnya baru mau dihidupin tadi. Nah, ini dia misinya, invade cooking pot. Nah, ini kita suruh masak cuy ya. Tuh ada new quest atau misi baru. Kita tuh harus buat cooking pot itu untuk masak, by the way, kayak panci gitu. Terus cook any food recipe, masak resep makanan yang ada gitu ya kan. Habis itu craft throwing knife, crafting buat pisau lempar gitu ya. Jadi ada 3 gitu ya, task atau misinya gitu. Tapi kita belum cukup untuk kita nunggu naik level dulu ya, baru kita bakal lanjut lagi nanti. Oke. Nice. Kita bersihin dulu rumah ini. Oke, ini dia, kita bisa masak sini cuy ya. Tapi perlu cooking pot, terus crafting itu wajib kayaknya. Kayaknya kita bakal save lagi. Kita coba cooking potnya kita crafting. By the way, ini kalian Mimin pilih yang tengah ya, biar bisa makan makanan yang bisa diambil di tanah gitu. Kayak buah-buahan bisa dimakan, nggak harus perban aja gitu. Itu yang tengah pilihannya. Oke, ini cooking pot perlu gelas sama scrap metal. Kita crafting aja nggak apa-apa, karena tujuan misi aja gitu. Nah, ini untuk tidur ya, sleeping bag atau tas tidur. Nah, ini flashlight juga biar terang jalan kita kalau malam. Oke, sementara baru itu aja sobat Reborn, nggak ada hal lain. Oke, nice. Oke, kita bakal lanjut lagi. Oke, kita bakal lanjut lagi hancurin air looting yang ada dulu sobat Reborn. Kita barusan udah crafting cooking pot, selanjutnya kita bakal masak. Welcome to cooking. Total 3 tomat untuk dapetin tomato soup recipe book.
ngasilin max hit point. Jadi darah kita tuh kayak agak panjang setelah makan masakan barusan ya, dari resep booknya gitu atau dari buku resepnya. Otomatis darah kita kayak nambah panjang dikit gitu, permanen kayaknya. Oke, ini throwing knife kita disuruh karena ini misi, jadi mimin crafting. Nah, misi sukses, kita dapat reward. Mantap. Oke, itu doang misinya. Oke. Oke, kita bakal lanjut lagi. Oke, kita bakal lanjut lagi hancurin barang-barang. Untuk membuka ini kita perlu lockpick, by the way. Nggak semua pintu bisa dibuka, termasuk pintu jeruji besi ini harus pakai lockpick. Nah, lockpicknya itu harus di crafting dulu di invade and craft. Jadi kita belum bisa ya, belum bisa masuk maksudnya. Oke. Oke, nice. Mantap. Oke, kita lanjut lagi crafting. Oke. Kita lanjut lagi sobat Ribbon. Udah mulai banyak looting dan kita memang harus banget ngebersihin daerah sini, Capernaum. Nanti kalian bisa lihat progresnya di thumbnail video apa aja yang baru di video kali ini. Jadi kalau kita upgrade terus, linggis-nya makin kuat gitu, makin cepat untuk ngancurin objek atau barang, entah itu pagar, rumput atau apapun gitu ya kan, atau semak-semak gitu. Nah, udah level 5 kan, nggak kerasa. Dan sobat Ribbon, sebenarnya apa sih game Dismantle? Ya kayak gini gameplaynya gitu ya kan. Kita bakal lanjut terus sampai pindah ke lokasi baru dan Mimin bakal explore lebih dalam, lebih jauh gitu di game ini, biar kalian tahu banyak gitu tentang game ini gitu, biar kalian nggak bingung juga gitu. Dan sobat Ribbon, Mimin bakal lebih cepetin lagi. By the way, kita bakal push terus sampai dapat banyak looting. Nanti baru kita bakal di video berikutnya upgrade lagi crowbar atau linggis kita. Perhap mungkin sampai level 5 atau level 6 gitu ya kan. Yang jelas sebelum kita memilih untuk mengupgrade crowbar atau linggis sampai level max, sebenarnya kita bakal dapetin senjata baru atau tools baru di level 6 atau level 7, seperti kayak apa ya, kayak cerulit gitu, arit ya. Nanti bakal ada item baru kayak cerulit arit gitu yang bisa kita crafting gitu. Jadi ada tools baru selain linggis yang lebih tajam gitu, karena kan kalau linggis itu kan masuknya kayak alat benda tumpul gitu, sedangkan kalau yang tajam itu masuknya kayak kalau nggak pisau, cerulit gitu.
benda tajam. Sedangkan linggis adalah benda tumpul. Kalau nggak salah teh cerulit tuh bisa bikin lebih cepat untuk menyasak rumput gitu ya kan. Layaknya di dunia nyata orang menggunakan cerulit atau arit untuk mengarit atau untuk nyari makanan kambing gitu. Sama halnya di game Dismantle juga sama. Kalau kalian menggunakan arit untuk menyasak rumput-rumput ilalang itu bakal sangat membantu dan lebih cepat banget nih. Kita kurang total 4 keramik lagi. Kita harus nyari 4 keramik untuk crafting arit atau bahasa Inggrisnya cycle gitu, cycle ya. Kita harus nyari 4 keramik dulu nih. Sebelum kita akhiri video kali ini kita nyari 4 keramik dulu ya. Kayaknya daerah sini lokasinya nih. Oke, ada satu zombie yang bisa nembak, nggak apa-apa. Kita lawan. Kita lempar pisau barusan. Nice. Kita memerlukan 4 keramik ya, ingat ya, nggak lebih dari 4 keramik gitu. Semoga aja cukup. Nah, oke. Oke, kita bentar lagi bakal dapat keramik. Kita bakal habisin dulu nih. Tuh kan dari gelas-gelas pecah loh cuy, keramik itu asalnya. Dan Mimin butuh satu keramik lagi ya. Oke, ini dia, kita udah dapat total 15 keramik. Tinggal kita crafting cycle atau aritnya. Oke. Nice. Gatal Mimin kalau nggak ngebersihin dulu nih cuy. Bersihin dulu ya, tanggung. Oke. Oke. Nice. Kita udah dapetin banyak daun. Kita bakal taruh lootingnya. Lalu kita upgrade arit atau sickle tadi ya. Jadi kita dapat senjata baru atau tools baru berupa sickle. Power attack damage lebih apa ya, lebih tajam dan juga memiliki daya slashing damage ya, bahasa Inggrisnya itu slashing damage atau kerusakan slash tuh kayak menebas gitu ya. Beda kalau benda tumpul tuh kan blunt gitu ya, blunt itu kayak menghantam gitu, sedangkan slashing itu kayak menebas gitu. Jadi cerulit ini memiliki daya kerusakan menebas, beda sama blunt atau daya rusak hantam yang dimiliki oleh linggis. Oke sobat tribun, segitu aja video kali ini, semoga kalian terhibur. Kita bakal jumpa lagi di video berikutnya, game Dismantle di episode selanjutnya. Ini episode kedua ya, masih daerah lokasi Capernaum. Kita bakal lanjut lagi di video berikutnya, masih juga di lokasi Capernaum. Namun Mimin jamin di video berikutnya kita bakal upgrade linggis sampai level 5, otomatis jadi makin lebih tajam, dan kita bakal explore daerah baru dan lokasi baru juga. Oke sobat Tribun, segitu aja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Semoga kalian terhibur juga. Segitu aja, sampai jumpa lagi. Dadah.